Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja dari pemodelan yang telah kami buat. Nah, selanjutnya ada kelompok. Jadi kami itu beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu ada Cahyudin dengan NIM 10107016 dan yang kedua ada Rama Kurnia dengan NIM 10107048. Untuk judul yang kami buat di project 2 ini yaitu point of sales persediaan barang. Jadi point of sales persediaan barang itu seperti pengelolaan persediaan barang di toko agen gitu. Jadi di sini ada entitasnya, ada 2 orang. Yang pertama itu ada pemilik. Di pemilik itu mempunyai fitur lebih dibandingkan dengan kasir. Yang kedua itu ada kasir. Jadi kasir itu untuk mengolah kegiatan pada tiap harinya gitu. Penjelasan singkat tentang UML, yaitu Unified Modeling Language. UML merupakan bahasa standar untuk pengembangan sebuah sistem yang dapat menyampaikan bagaimana membuat dan membentuk model-model, tetapi tidak dapat menyampaikan kapan dan apa model yang harusnya dibuat. UML bukan saja merupakan bahasa visual, namun juga dapat secara langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman seperti Java, C++, Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam OCDB. Macam-macam diagram UML yaitu pertama ada struktur diagram yang terdiri dari kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, composite struktur diagram, package diagram, dan deployment diagram. Selanjutnya ada behavior diagram, yaitu terdiri dari use case diagram, activity diagram, scene diagram. Kemudian ada interaction diagram yang terdiri dari sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram. Totalnya terdiri dari 13 diagram. Nah, selanjutnya ada use case dari pemodelan point of sales ini gitu. Nah, di sini ada 2 entitas gitu. Yang pertama itu ada kasir dan juga pemilik. Nah, yang pertama kita akan masuk ke kasir dulu. Nah, di sini ada use case transaksi. Dia ada generalisasi antara barang masuk dan barang keluar. Nah, ketika kita melakukan klik di barang masuk, maka dia itu akan melakukan include atau menampilkan tambah produk gitu, masuk ke tambah produk. Nah, ketika kita melakukan pemilihan di barang keluar, maka ini kayak seperti penjualan yang telah terjual gitu. Nah, selanjutnya ada laporan. Yang pertama itu di sini ada penjualan sama stok barang. Dia tuh sama gitu sifatnya generalisasi. Jadi pemilihan yang tidak wajib gitu. Nah, yang pertama itu ada penjualan. Nah, dia penjualan itu bisa juga gitu melakukan print laporan penjualan atau dia memilih stok barang. Nah, ketika memilih stok barang maka dia akan menampilkan stok barang yang ada. Juga bisa dilakukan print out stok barang gitu. Nah, selanjutnya ada kelola supplier. Di sini kelola supplier tuh bisa jadi bisa menambahkan supplier yang baru gitu, melakukan pengeditan dan juga menghapus supplier yang ada gitu. Nah, selanjutnya ada produk yang ada di dalam toko tersebut gitu. Nah, yang pertama itu ada item itu kayak barang yang ada di dalam toko tersebut. Selanjutnya ada kategori, jadi mengkategorikan barang sesuai jenisnya gitu. Nah, selanjutnya kita pindah ke entitas pemilik. Nah, di sini itu pemilik punya kelola pengguna. Jadi kelola pengguna tuh kayak penambahan kasir gitu atau pegawai yang ada gitu. Dia bisa melakukan tambah, edit, dan juga hapus. Ketika ada kasir baru gitu, dia bisa melakukan penambahan username dan password. Ketika dia ingin melakukan edit juga bisa dan hapus juga bisa. Selanjutnya di sini ada use case login. Nah, jadi ketika mau melakukan kelola pengguna, transaksi, laporan, kelola supplier atau produk, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi tidak bisa gitu melakukan transaksi tanpa login. Selanjutnya ada logout. Nah, jadi ketika sudah login dia juga pasti gitu bisa melakukan logout. Nah, mungkin itu saja dari use case gitu. Selanjutnya
akan masuk ke activity diagram. Nah, untuk selanjutnya ada activity diagram atau aktivitas diagram. Yang pertama itu ada login kasir. Di sini ada entitas kasir, ada kasir dan juga sistem. Nah, yang pertama itu mengakses menu login. Selanjutnya memasukkan username dan password yang diberikan oleh pemilik tadi yang di use case itu. Nah, selanjutnya sistem akan melakukan verifikasi password gitu. Jika benar maka akan masuk ke dalam menu home. Nah, kasir akan masuk ke dalam menu dashboard itu gitu. Nah, selanjutnya ada login pemilik, ada pemilik dan juga sistem. Nah, si pemilik ini melakukan pembuatan username dan password, masuk ke halaman login, memasukkan username dan juga password. Nah, lalu sistem ini akan melakukan verifikasi sama kayak yang tadi. Nah, jika benar maka akan masuk ke dalam menu home. Nah, si pemilik ini akan masuk ke dalam menu home atau dashboard. Nah, selanjutnya ada transaksi. Di sini ada kasir dan juga sistem. Nah, kasir masuk ke menu transaksi, ini sudah login gitu, menampilkan menu transaksi. Di sini ada dua gitu, barang masuk dan juga barang keluar. Nah, si kasir ini memilih salah satu gitu, melakukan pemilihan menu, lalu ia akan menampilkan apa yang dipilih oleh kasir itu. Nah, selanjutnya ada laporan, ya ada kasir dan juga sistem. Nah, yang pertama itu melakukan operasional update gitu setiap hari, mengelola pokoknya. Selanjutnya melakukan penyimpanan data gitu di dalam database. Selanjutnya akan memilih menu laporan, lalu menampilkan menu penjualan dan ketersediaan barang. Nah, ada menunya penjualan dan juga stok barang atau ketersediaan. Lalu akan menampilkan laporan apa yang dipilih oleh kasir itu gitu. Selanjutnya melakukan print jika ia ingin melakukan print gitu. Nah, sistem akan melakukan print sebelum dia ditransfer ke dalam printer. Selanjutnya ada kelola supplier. Sini ada kasir dan juga sistem. Nah, memilih menu supplier, melihat list gitu supplier yang ada gitu yang udah ditambahin, menampilkan suppliernya. Sistem akan menampilkan gitu. Lalu dia akan ada tambah edit hapus gitu. Lalu dia akan menerima perintah dari kasir itu gitu. Selanjutnya ada produk. Sini kasir melihat produk, menampilkan produk itu, si sistem menampilkan produk, terus menampilkan dua menu. Nah, si ini akan melakukan pemilihan gitu, dua menu itu item dan kategori. Ada dua, langsung menampilkan pemilihannya. Nah, di sini kelola pengguna yang digunakan oleh pemilik gitu. Nah, yang pertama itu ada pemilik dan sistem. Melakukan pemilihan menu user, menampilkan dari database itu, pemanggilan database, melakukan pemilihan apa dia mau nambah, edit atau hapus. Lalu menampilkan pemilihan yang dipilih. Mungkin itu dari aktivitas diagram yang terjadi dalam sistem POS ini. Yang pertama ada sequence login. Sequence login ini aktornya merupakan user, yaitu pemilik dan pegawai. Untuk yang pertama yaitu memasukkan data login di dalam view login. Kemudian user langsung mengklik login. Nah, setelah mengklik login, maka view akan mengirimkan aksi login kepada controller. Selanjutnya, controller akan meneruskan perintah yaitu validasi password kepada model user. Di sini saya menggunakan fragmen ALT karena hanya satu aksi saja yang akan melanjutkan ke tahap selanjutnya apabila aksi tersebut benar, yaitu selanjutnya setelah melakukan validasi password, jika data ditemukan maka dilanjutkan dengan menampilkan home. Namun jika data tidak ditemukan maka controller login akan meneruskan kepada view login bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya diagram sequence logout. Di sini untuk aktornya masih tetap user, yaitu pemilik dan pegawai. Kemudian untuk stimulusnya yang pertama itu user akan mengklik menu account. Kemudian
dibalas atau di return, yaitu menu account akan jadi drop down. Setelah itu user memilih klik login. Kemudian dari view logout akan mengirimkan stimulus kepada controller logout dan akan self stimulus, yaitu menghapus session dari user. Kemudian controller logout akan memanggil tampilan view login dan returnnya akan dikembalikan kepada controller logout dan di return lagi kepada view logout, yaitu kembali kepada halaman login. Selanjutnya ada sequence transaksi. Di sistem kami transaksi ini nanti tadi dari submenu lagi, yaitu barang masuk dan barang keluar. Maka untuk alur sequence transaksinya yaitu yang pertama user akan mengklik menu transaksi, kemudian dari view transaksi akan mereturn drop down. Setelah itu user akan memilih klik barang masuk. Setelah memilih klik barang masuk, maka view transaksi akan mengirimkan stimulus kepada kontrol tampilan, yaitu aksi barang masuk, dan akan dikirimkan lagi stimulus kepada view barang masuk. Kemudian di return apabila panggilan sukses, dan view transaksi akan menampilkan view barang masuk. Kemudian apabila user mengklik barang keluar, maka view transaksi akan mengirimkan stimulus kepada kontrol tampilan transaksi, yaitu aksi barang keluar. Kemudian dari kontrol transaksi akan langsung mengirimkan stimulus kepada view barang keluar. Jika panggilannya sukses, maka user akan masuk kepada view barang keluar. Selanjutnya, setelah sequence transaksi, kita lebih detail lagi kepada sequence barang masuk, yaitu pertama user menstimulus klik barang masuk, kemudian view dari barang masuk akan mengirimkan stimulus kepada kontrol barang masuk, yaitu aksi dari barang masuk, dan kontrol akan mengirimkan balasan, yaitu mengirimkan form tambah barang. Dan untuk tampilan barang masuk, user akan mengalami tampilan form tambah barang. Kemudian user akan mengisi form tambah barang. Setelah itu view barang masuk akan meneruskan stimulus dari pengisian form tambah barang di view tambah barang kepada kontrol barang masuk, dan akan diteruskan lagi kepada model barang masuk atau penyimpanannya, yaitu stimulus simpan data tambah barang. Setelah itu maka akan di return bahwa simpan data barang kepada controller, dan di return kembali simpan data barang kepada view, dan pada view user akan melihat bahwa data barang telah disimpan. Selanjutnya ada diagram sequence dari transaksi, yaitu barang keluar. Untuk stimulus yang pertama, user akan mengklik barang keluar. Kemudian view barang keluar akan meneruskan stimulus dari view ke kontrol barang keluar, yaitu aksi barang keluar. Kemudian kontrol akan mereturn dengan mengirimkan form barang keluar. Kemudian dari view maka user akan melihat form barang keluar. Kemudian user akan menginput data form barang keluar. Kemudian view meneruskan kepada controller, yaitu aksi barang keluar. Setelah aksi dari pengisian data form barang keluar, maka controller akan mengirimkan stimulusnya kepada model barang keluar, yaitu penyimpanan data barang keluar. Setelah itu akan di return bahwa simpan data barang keluar, di return kembali bahwa simpan data barang keluar, dan yang terakhir view akan mereturn kepada user bahwa data barang keluar telah disimpan. Setelah transaksi barang keluar barang masuk, kemudian ada diagram sequence laporan. Diagram sequence laporan ini dilakukan oleh user, yaitu pemilik dan pegawai. Untuk aktivitas yang pertama, yaitu user akan mengklik menu laporan pada view laporan. Kemudian akan muncul drop down dari view laporan. Setelah itu user dapat mengklik
laporan penjualan. Kemudian view akan mengirimkan stimulus aksi penjualan, dan setelah itu view akan meneruskan user kepada view penjualan. Nah, setelah itu maka di return panggilan sukses dan user akan berada pada view penjualan. Kemudian apabila user ingin melakukan laporan terkait stok barang, maka user akan mengklik stok barang. Kemudian view akan menstimulus kepada controller, yaitu aksi stok barang, dan dari controller akan meneruskan kepada view tentang stok barang. Kemudian akan di return panggilan sukses dan controller akan mereturn kepada tampilan user stok barang. Kemudian submenu dari pelaporan yaitu laporan penjualan. Laporan penjualan ini masih aktornya merupakan user. Di sini user akan langsung mengklik penjualan. Ketika mengklik laporan penjualan, maka view penjualan akan mengirimkan stimulus kepada controller penjualan, yaitu aksi penjualan dengan mereturn untuk mengirimkan form laporan penjualan. Maka view penjualan akan menampilkan form laporan penjualan. Setelah itu, maka user akan menginputkan data laporan penjualan pada view penjualan. Kemudian view penjualan akan meneruskan stimulus kepada controller penjualan. Kemudian controller penjualan akan diteruskan kepada model penjualan, yaitu simpan data form laporan penjualan. Kemudian model penjualan akan mereturn bahwa simpan data laporan penjualan. Di stimulus lagi returnnya kepada controller penjualan, kemudian dilanjutkan kepada view penjualan, simpan data laporan penjualan, dan yang terakhir bahwa view akan menunjukkan kepada user bahwa data penjualan telah disimpan. Kemudian diagram sequence laporan stok barang, masih aktornya merupakan user. Kemudian untuk stimulus yang pertama, ketika user mengklik stok barang, maka view stok barang akan langsung menstimulus kepada stok barang, yaitu aksi stok barang, dan akan di return dengan form laporan stok barang. Kemudian user akan melihat tampilan dari form laporan stok barang. Selanjutnya, user melakukan stimulus input data from laporan stok barang, dan dari view stok barang akan distimulus kepada stok barang, yaitu kepada kontrol stok barang, yaitu aksi input data from laporan stok barang. Kemudian akan distimulus kepada model stok barang, simpan data stok barang. Kemudian di return bahwa simpan data stok barang kepada controller. Kemudian controller mereturn kepada view simpan data stok barang, dan user akan melihat tampilan pada view bahwa data stok barang telah disimpan. Kemudian ada diagram sequence kelola supplier. Di sini aktornya merupakan user, yaitu pemilik dan pegawai. Untuk yang pertama itu jika user mengklik kelola supplier, maka view supplier akan mengirimkan stimulus aksi kelola supplier kepada controller, dan controller akan mereturn untuk from kelola supplier. Setelah itu, view supplier akan menampilkan from kelola supplier kepada user. Selanjutnya, apabila user menginput from data kelola supplier, maka view akan mengirimkan stimulus aksi input data from kelola supplier. Kemudian dari controller akan mengirimkan stimulus kepada model, yaitu simpan data kelola supplier. Setelah model mensimpan data kelola supplier, maka akan di return data simpan kelola supplier, kemudian simpan data from kelola supplier kepada view, dan view akan menampilkan kepada user bahwa data kelola supplier telah disimpan. Selanjutnya ada sequence untuk produk. Di sini user ketika mengklik produk, maka view akan mengirimkan stimulus kepada controller untuk aksi klik produk, dan akan mengirimkan stimulus kepada model produk, yaitu data produk. Kemudian data produk akan di return sehingga view akan menampilkan data produk. Selanjutnya ada sequence kelola pengguna. Di sini aktornya merupakan pemilik.
Untuk yang pertama, apabila pemilik mengklik menu pengguna, maka view pengguna akan mengirimkan stimulus aksi klik pengguna kepada controller. Kemudian controller pengguna akan mereturn from kelola pengguna. Setelah itu, view akan menampilkan from kelola pengguna kepada pemilik. Kemudian pemilik akan menginput data from kelola pengguna di dalam view pengguna, kemudian diteruskan kepada kontrol pengguna, yaitu aksi dari input data kelola pengguna. Selanjutnya dikirimkan kepada modul pengguna sehingga simpan data kelola pengguna dan di return dari model pengguna, yaitu simpan data pengguna. Kemudian setelah di return, maka view akan menampilkan data pengguna tersimpan kepada pemilik. Kelas diagram sistem informasi stok gudang barang. Untuk yang pertama terdapat kelas login dengan properti username dan password serta metodenya verifikasi password dan logout. Kemudian terdapat kelas transaksi barang yang menggeneralisasi kepada login. Kelas transaksi barang ini terdiri dari properti nama barang, jenis barang, harga barang, kuantitas, total bayar, dan nomor transaksi. Kemudian terdapat barang keluar dan barang masuk yang agregasi kepada transaksi barang dengan properti dan metode yang sama. Selanjutnya terdapat kelas laporan yang komposisi kepada transaksi barang, yaitu dengan properti yang sama, namun tambahan metode yaitu tampil, form laporan, kemudian kirim laporan, dan print stok barang. Selanjutnya ada kelas stok barang yang berkomposisi kepada laporan dengan properti dan metode yang sama. Selanjutnya juga laporan penjualan berkomposisi kepada laporan dengan properti dan metode yang sama. Selanjutnya terdapat kelas produk yang menggeneralisasi kepada login dengan properti nama barang, kuantitas, dan jenis barang. Kemudian metodenya cari. Selanjutnya terdapat kelas kelola supplier dengan properti nama, kontak, alamat, password, dan username dengan metode tambah, edit, hapus. Selanjutnya kelola pengguna dengan atribut nama, kontak, alamat, password, dan username serta metode yaitu tambah, edit, dan hapus. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.